Perkenalkan, nama saya Yoko Ardianto. Nama saya Yanti. Dan nama saya Meli Syafitri. Baik, saya akan menjelaskan apa itu validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Baik, pengertian dari validitas adalah ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Jadi, jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid karena dapat memberikan gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan sesungguhnya. Jadi, jika data yang dihasilkan oleh instrumen benar atau valid sesuai kenyataan, maka instrumen yang digunakan tersebut juga valid. Di sini terdapat macam-macam validitas. Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Yang pertama, validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis yang berasal dari kata logika, atau validitas logis sering juga disebut sebagai analisis kualitatif, yaitu berupa penalaran atau penelaahan. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstruk atau konstruksi validity. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu A. Validitas isi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi ini sering juga disebut validitas kurikuler. B. Validitas konstruksi. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Maka, validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Selanjutnya ada validitas empiris. Validitas empiris ini memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Ada dua macam validitas empiris, yakni ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji bahwa sebuah instrumen memang valid. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan kriterium atau sebuah ukuran. 1. Validitas bandingan. Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Kedua, validitas ramalan, yaitu memprediksi, artinya meramal. Dengan meramal, selalu mengenai hal yang akan datang atau yang belum terjadi.
Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Mengukur validitas melalui kriterium, itulah kemudian hasil dari pengukuran faktor ketelitian kerja disoroti. Jadi, hasil pengukur faktor ketelitian kerja menunjukkan besarnya ketelitian kerja sesuai dengan kriterium, maka alat pengukur itu dipandang valid. Jadi, ada dua jenis kriteria yang digunakan untuk menguji kejituan alat pengukur, yaitu yang pertama, kriterium yang diambil dari dalam, dan yang kedua, kriterium diambil dari luar. Contoh yang pertama, misalnya suatu tes tentang ketelitian kerja diuji validitasnya dengan prestasi kerja yang sesuai sebagaimana ditunjukkan oleh catatan-catatan hasil kerja atau penilaian pimpinan unit. Dan yang kedua, kriterium yang diambil dari dalam, itulah sendiri biasanya diambil dari keseluruhan pengukur atau skor sebagaimana kriterianya. Faktor yang mempengaruhi validitas tes antara lain yang pertama itu faktor dari dalam tes itu sendiri, dan yang kedua faktor administrasi dan skor. Pekerjaan untuk mencari validitas suatu alat ukur disebut validation. Prinsip dari validation adalah membandingkan hasil-hasil dari pengukuran faktor yang suatu kriterium, yaitu ukuran yang telah dipandang valid untuk menunjukkan faktor yang maksimal. Yang pertama, kriterium luar, yaitu kriterium yang diambil dari luar alat itu sendiri. Dan yang kedua, kriterium dari dalam, yaitu suatu kriterium yang diambil dari dalam alat itu sendiri. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.